Universitas Erlangga grows together in synergy with other top Indonesian universities to create a positive academic environment in its campuses. Universitas Erlangga is situated near to the public facilities such as sports centers, shopping centers, hospitals, police stations, and other public places which greatly support the educational process. The main campuses are located near to the city center of Surabaya, the vibrant city that also allows Universitas Erlangga to pay attention on its greenery. It is shown by an extensive concern on public parks and cleanliness. It creates a comfortable and refreshing atmosphere for the students during their studies. Despite living in modern and advanced city, students of Universitas Erlangga always uphold humanistic values and live in harmony in the surrounding communities. The students also make positive contribution to the communities. For its contribution to the world, Universitas Erlangga continues to make efforts and take a more significant role in global civilization's development. These are conducted through collaborative researches, international partnership, teaching session, and various community services. All of these efforts are derived from the spirit and the values from Universitas Erlangga motto, excellence with morality. It acts as the foundation for every element of the academic community in Universitas Erlangga to achieve the just and civilized global society. Setelah melihat sekilas video mengenai Universitas Erlangga tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit apa yang dipelajari oleh seorang mahasiswa Universitas Erlangga. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Rawikara Ahmad Musyafa Ramanugraha dengan NIM 082011733020 dari FST Prodi S1 Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah yang saya pelajari, yaitu modalitas citra medis yang diampu oleh Bapak Dr. Sugianto Sulistiono. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari konsep transformasi radon, sejarah perkembangan CT scan, penggunaan back projection method dan projection slice theorem, serta proses image processing pada radiografi. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan pertama mengenai konsep dari transformasi radon. Transformasi radon sendiri merupakan teknik secara matematika yang telah luas digunakan dalam pengolahan data seismik. Dan saat melakukan survei seismik, data yang terekam bukan hanya berupa data primer, tetapi noise juga ikut terekam. Salah satunya adalah multiple, dan multiple ini dapat didefinisikan sebagai refleksi yang berulang. Keberadaan multiple ini akan menimbulkan ambiguitas dan merusak kualitas data seismik, sehingga diperlukan suatu metode untuk menurunkan tingkat keberadaan multiple ini. Salah satu jenis radon transform yang biasa digunakan untuk menekan multiple itu adalah slant stack. Dan pada prinsipnya, transformasi radon adalah mengubah domain waktu jarak, yaitu Tx, menjadi domain TOP, yaitu intercept time parameter sinar, yang telah dikoreksi oleh NMO. Mengubah domain menjadi tau P dilakukan karena pada domain tau P, suatu multiple akan mudah dibedakan antara gelombang primer dan multiple. Dan transformasi slant stack adalah teknik penjubahan trust seismik pada sudut tertentu yang ditujukan untuk memperjelas kehadiran reflektor miring dan ditujukan juga untuk meningkatkan rasio signal terhadap noise, yaitu SNR to signal to noise ratio. Dan terdapat dua tahap dalam melakukan slant stack ini. Pertama, koreksi LMO atau linear move out, dan LMO sendiri adalah proses proyeksi trust pada gerbang CDP atau common deep point atau CMP, atau itu common midpoint dengan sudut tertentu. Sudut yang dimaksud berkorelasi dengan parameter sinar, yaitu P, dan offset atau X. Dan dengan LMO dapat diperoleh reflektor dengan waktu tau sama dengan T to Px. Tahap kedua setelah LMO dilakukan,
Truss tersebut dijumlahkan, yaitu stack, sehingga diperoleh slant stack. Kemudian eh, ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah apa saja yang terjadi di proses CT scan untuk setiap perkembangan generasinya. Yang pada pertamanya, CT scan pertama kali dirancang pada tahun 1971 atas dasar tindak lanjut ide teori Dr. Hounsfield dengan prinsip kerja pesawat teknik tomografi, di mana lingkup kerja pesawat CT scan hanya terbatas pada pengambilan gambar-gambar diagnosa kepala secara scanner, sehingga CT scan waktu itu disebut CT head scanner. Dan ciri-cirinya sendiri, pada generasi pertama yaitu X-ray-nya masih berbentuk pencil beam dan gerakannya bergerak translate rotate menggunakan single detektor, dan rotasinya saat itu adalah 180 derajat. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mengambil datanya adalah 4,5 sampai 5,5 menit. Dan kemudian CT scan generasi kedua muncul pada tahun 1975, di mana CT scan kedua merupakan evolusi CT scan dari generasi pertama. Dan pada CT scan kedua mempunyai komponen yang lebih lengkap, terutama dalam pemakaian komponen detektor dibandingkan CT scan generasi pertama. Dan pada CT scan kedua, sistem yang dipakai berubah menjadi multidetektor yang tadinya sebelumnya adalah single detektor. Sehingga sensitivitas dari CT scan tersebut terhadap berkas radiasi X-ray yang terpancar dari sumber sinar X akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan CT scan yang menggunakan single detektor seperti generasi pertama. Untuk ciri-ciri khususnya sendiri dari CT scan generasi kedua diantaranya adalah X-ray tube yang digunakan dapat menghasilkan bentuk fan beam, dan banyaknya detektor yang biasa dipakai adalah lebih dari 30 detektor, dan lama waktu scanning kurang lebih berkisar di antara 20 sampai dengan 90 detik. Dan untuk menghasilkan X-ray-nya ini secara continuous radiation, dan yang tadinya hanya bisa digunakan pada kepala itu head scanner, dan pada generasi kedua ini sudah dapat digunakan untuk scan hampir seluruh bagian tubuh. Kemudian muncul CT scan generasi ketiga yang muncul sekitar tahun 1977 setelah CT scan yang kedua muncul. Kemunculan CT scan yang ketiga ini merupakan imbas dari kemajuan teknologi komputer dalam merekonstruksi gambar-gambar medis dengan resolusi citra yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan semakin kompleksnya sistem pada CT scan generasi ketiga, sehingga pencitraan medis pada gambar diagnostik akan tampak lebih sempurna. Untuk ciri-cirinya sendiri, CT scan generasi ketiga mempunyai sinar X yang dihasilkan oleh X-ray tube yang berbentuk fan beam geometri. Dan detektor yang digunakan sebagai pendeteksi sinyal radiasi X-ray lebih banyak tentunya daripada CT scan 1 dan 2, yakni sejumlah 380 sampai dengan 768 elemen. Selanjutnya, CT scan generasi ketiga juga dapat menghasilkan sinar X yang bersifat pulse radiation atau continuous radiation, tergantung dari rancangan alatnya tersebut. Dan selanjutnya, sistem pergerakan kerja dan detektor tidak secara linear, melainkan secara rotasi dengan kecepatan tinggi, yaitu high speed. Dan exposure time yang dihasilkan oleh CT scan generasi ketiga juga relatif cepat, yaitu kurang lebih 500 milisecond, dan dapat digunakan untuk mendiagnosa seluruh tubuh. Pada generasi keempat, yakni juga muncul pada tahun 1977, setelah munculnya CT scan generasi ketiga. CT scan generasi keempat merupakan suatu modifikasi dari CT scan generasi ketiga, karena semua cara kerja yang diaplikasikan pada CT scan generasi keempat adalah prinsip kerja pada CT scan generasi ketiga. Meskipun berdasarkan detailnya, penyampaian informasi secara detail CT scan generasi keempat ini sedikit lebih akurat dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada CT scan generasi keempat dimodifikasi dengan stationary detector. Pengembangan dari generasi yang ketiga ini adalah X-ray-nya berbentuk wide fan beam, gerakannya stationary rotate,
dan detektornya menggunakan multidetektor sebanyak 422 sampai dengan 2400 berbentuk slip ring detector, dan rotasinya dapat rotasi sebanyak 360 derajat, dan waktu yang dibutuhkan untuk scan-nya kurang dari 10 detik. CT scan generasi ini detektornya berbentuk seperti cincin seperti yang saya bilang tadi yang disebut dengan slip ring, sehingga hanya tabungnya saja yang berputar 360 derajat dan detektornya statis. Kemudian CT scan generasi kelima muncul tidak layaknya seperti CT scan generasi sebelumnya. Pada CT scan generasi sebelumnya hadir dengan prinsip aplikasi fungsional dan peranan X-ray sebagai media pembentuk gambaran diagnostik. Akan tetapi, pesawat CT scan kelima muncul tanpa menggunakan peranan X-ray sebagai media untuk menampilkan tampilan diagnosa. Kemudian generasi ke-6 yaitu helical single slice CT, akuisisi data dilakukan dengan meja bergerak, sementara tabung sinar X berputar sehingga tabung sinar X membentuk pola spiral terhadap pasien. Kemudian generasi ke-7 yaitu multiple detector array atau multi-slice CT digunakan multi-array detector, dan jika kolimator dibuka lebih lebar akan didapatkan data proyeksi lebih banyak dan irisan yang lebih tebal sehingga penggunaan sinar X menjadi lebih efisien. Dan untuk generasi yang terakhir yaitu generasi ke-8 atau dual source CT menggunakan dua buah tabung sinar X dan terhubung pada dua detektor. Dan masing-masing tabung sinar X menggunakan tegangan tinggi dan rendah. Untuk selanjutnya, bagaimana proses radiasi itu bisa terjadi dalam X-ray menggunakan back projection method dan projection slide method. Saya akan menggunakan presentasi sedikit, yaitu dan pada dasarnya, langkah-langkahnya adalah saat radiasi menembus materi, sebagian akan terhambur, sedang sisanya akan berinteraksi dengan atom atau molekul penyusun materi, sehingga dapat terjadi proses ionisasi dan eksitasi. Dan pada proses ionisasi akan terjadi perpecahan ikatan kimia, yaitu pembentukan ion dari struktur kimia sel. Yang kedua, digunakan back projection method untuk mengukur G dan mendapatkan fungsinya. Seperti yang dapat dilihat, cara mencarinya adalah dengan menggunakan rumus yang telah tertera. Kemudian kita menggunakan back projection method untuk mengambil gambar yang lengkap dari semua sudut dengan rumus. Selanjutnya, semua gambar yang telah dapat ditambahkan dengan dan diolah kembali dengan rumus sebagai berikut, yaitu untuk mencari fungsinya. Selanjutnya, berikut merupakan hasil dari back projection method. Sebenarnya dari yang bisa terlihat, hasilnya dapat terlihat dengan baik, namun citra ini masih memerlukan algoritma yang lebih, dan biasanya di sini digunakan projection slice theorem untuk mengolahnya lebih lanjut. Selanjutnya, projection slice theorem adalah teori yang menyatakan bahwa dengan mengumpulkan sekelompok proyeksi satu dimensi pada berbagai sudut, dapat dibangun gambar dua dimensi, dan dari gambar irisan dua dimensi dapat dibentuk gambar tiga dimensi, dan begitu seterusnya. Dan langkah-langkahnya, yang pertama, kita akan menerapkan one-dimensional Fourier transform pada project. Dan di sini G rho theta dapat dicari dengan rumus yang telah dimasukkan di dalam sini. Kemudian kita akan mensubstitusikan random transform dengan rumus yang telah tertera ini dan menggunakan integral yang batasnya dari minus tahingga hingga tahingga. Selanjutnya, kita akan menggunakan delta function untuk mencari G rho theta-nya, sehingga akan didapatkan G rho theta-nya adalah F rho cos theta dan rho sin theta. Selanjutnya adalah mengenai proses image processing yang terjadi pada sistem radiografi. Untuk komponen yang dibutuhkan sendiri adalah X-ray image intensifier, yaitu alat untuk mengambil data X-ray-nya, dan sebuah software untuk mengolah datanya. Dan program pengolahan citra ini dibagi menjadi 6 teknik pengolahan, yaitu image brightness, image contrast, image sharpening, smoothing, edge detection, dan negative image.
Pada pertama, yaitu image brightness dilakukan dengan cara untuk form brightness pada softwarenya. Di sini merupakan form pengolahan dari bagian processing menu. Form ini akan tampil setelah kita memilih main menu processing, dan form brightness ini berfungsi untuk melakukan pengubahan kecerahan pada citra itu sendiri. Kemudian dilanjutkan image contrast dengan software form contrast, dan di sini berfungsi untuk memperbaiki kualitas citra dari hasil X-ray-nya. Kemudian untuk memperjelas image-nya digunakan form sharpness. Dan di sini form sharpness digunakan untuk memperjelas tepi pada objek di dalam citra yang ingin dihasilkan. Kemudian dilakukan smoothing atau operasi pelembutan citra, yang biasa juga disebut sebagai operasi penapis lolos rendah. Dan di sini citra hasil operasi pelembutan ini mempunyai efek meratakan derajat keabuan, sehingga citra yang diperoleh tampak lebih kabur dari kontrasnya. Selanjutnya ada edge detection, yaitu tujuan operasi ini adalah untuk meningkatkan penampakan garis batas suatu daerah atau objek di dalam citra. Dan pada penelitian ini digunakan deteksi sisi dengan operator Sobel. Dan yang terakhir adalah operasi negative image, yang digunakan untuk mendapatkan citra radiografi digital negatif, meniru film negatif pada fotografi dengan cara mengurangi nilai intensitas pixel dari nilai keabuan maksimum. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan pada video kali ini. Jika masih banyak kekurangan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.